Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan ta'allum hadis tentang bagaimana caranya untuk meraih haji mabrur. Ini bagian yang ketiga. Hadisnya adalah haddatsana Abdus Samad, haddatsana Muhammad bin Sabit, haddatsana Muhammad bin Munkadir, an Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qalu ya Nabi Allah mal hajjul mabrur, qala it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Itu bunyi hadis yang kita kaji. Dan sekarang kita lihat tashih hadis ini. Tak bagian F. Kualitas hadis yang menerangkan tentang haji mabrur mendapat pahala masuk surga itu diriwayatkan oleh 6 ahli hadis. Tetapi jawaban Rasul kepada pertanyaan sahabat hanya satu, diriwayatkan oleh Ahmad. Tapi kalau hadis yang berbunyi al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah, itu diriwayatkan oleh 6 hadis. Hanya qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur itu tidak diriwayatkan oleh ulama lain. Dari 7 ahli hadis itu hanya riwayat Ahmad. Jadi yang muttafaq alaih serta rawahul jamaah itu adalah hanya sampai laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kelanjutannya hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi itu tentu sangat penting ya. Sangat penting. Jadi boleh jadi judulnya itu bagaimana meraih haji mabrur. Ini hadis tentang jawaban Rasul atas pertanyaan sahabat. Yang diriwayatkan dari imam atau sahabat Rasul bernama Jabir bin Abdullah. Jadi yang al-hajjul mabrur laisa jazaa'un itu hanya satu. Tetapi rawi hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad itu rata-rata dapat dipercaya. Bahkan al-alil itu mengatakan soduk. Jadi dikatakan soduk. Oleh karena itu hadis ini dapat dipertanggungjawabkan secara tasih kedudukannya. Sekarang kita lihat tanasub dengan ayat. Ya seperti biasa kalau kita mengkaji hadis, bagaimana kaitannya dengan ayat? Dan bagaimana kalau kita mengkaji Quran, tafsir, bagaimana kaitannya dengan hadis? Jadi kalau membahas tafsir bagaimana kaitan Quran dengan hadis dan Quran dengan Quran. Kalau hadis dengan Quran dan bagaimana kaitan dengan hadis lagi. Sekarang kita lihat kaitan dengan Quran. Meraih nilai terbaik dalam haji dan umroh itu perlu dicapai dengan berbagai usaha. Doa dalam haji bukan hanya dikabulkan atas permintaan yang dipanjatkan, tapi juga berkaitan dengan usaha manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ibadah haji ada tindak lanjut bila telah selesai melakukan manasik. Jadi kalau menunaikan ibadah haji nama tentu bagi yang mampu saja, bagi yang mampu pergi ke sana, khususnya ada dana
ada kuota, ada takwa ya, dana, takwa, kuota. Jadi walaupun punya dana, punya takwa, bekal, kuota nu teu aya, karena ternyata rata-rata se-Indonesia itu 40 tahun nunggu giliran kuota. Jadi kalau Bapak sekarang usianya 70 ditambah 40-nya baru 110 bisa ibadah haji. Makanya bayi yang 7 hari itu diumumkan, baru 7 hari bayi teh umum 7 hari kan dikasih nama. Nah, itu bisa setelah diaktekan daftar haji. Karena nanti sekitar 40-50 bisa beribadah haji. Jadi otomatis yang wajib itu untuk pergi ke sana hanya yang memiliki kemampuan. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat, ditandaskan faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kalian sudah memenuhi manasik hajimu, maka fadkurullah, dzikirlah kepada Allah, kadzikrikum abaakum, seperti ingatnya kamu kepada orang tuamu. Abaakum, kalau aba itu kan jamak ya. Jadi ayah moyangmu, ingat kepada ayah kakek moyangmu. Au asyadda dzikra, bahkan lebih dari itu. Farinan nasi, maka di antara manusia mayyaqulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami di dunia. Jadi ada itu ibadah haji dan umroh yang hanya mengejar dunia. Kalau kita lihat ayat ini jelas ibadah haji itu ada yang hanya mengejar dunia, maka doanya Rabbana atina fid dunya saja. Maka dikabulkan urusan dunia juga. Mungkin pulang haji jadi kaya karena bisnisnya berhasil. Tapi wa ma lahu fil akhirat min khalaq, fil akhirati min khalaq, maka bagi yang memohon dunia saja dikabul oleh Allah, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Wa minhum, dan di antara mereka mayyaqulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jaga kami, selamatkan kami dari api neraka. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, teh berada nate di dalam ibadah haji, di dalam bab haji ya. Walaupun kita isinya ya doa dimanapun, tapi sebetulnya di dalam ibadah haji teks ayat ini mah. Jadi di dalam ibadah haji itu kalau kita perhatikan redaksi ayat, ada yang mengharapkan dunia, ada yang mengharapkan akhirat, ada yang mengharapkan dunia akhirat, ada yang mengharapkan bebas dari neraka, dan ada yang semuanya, dunia, akhirat, bebas dari neraka. Mana yang dikabul? Apakah yang dunia saja? Apa yang akhirat saja? Kan ada yang akhirat saja beribadah haji teh tidak mengharapkan dunia, karena dunianya sudah melimpah, sudah cukup. Jadi pergi haji teh menghabiskan dana saja, bukan untuk mencari dana, hanya akhirat saja pergi haji itu. Nah, mana yang dikabul? Ulaika lahum, bagi mereka nasibum mimma kasabu, ya sesuai dengan usaha, bukan sesuai doa, bukan sesuai dengan doa jawabannya. Jadi sesuai dengan usaha. Jadi dikabulkan,
dipenuhinya oleh Allah, apakah dunia, apakah akhirat, apakah dunia akhirat, itu berkaitan dengan mimma kasabu, nasibnya itu, bagiannya itu, ya sesuai dengan usaha mereka. Jadi henteu ku Allah teh mimma yad'u gitu, atau mimma da'au, sesuai dengan doa mereka, sesuai dengan usaha. Jadi doa itu dikabulnya oleh Allah disesuaikan dengan usaha. Jadi kalau bapak-bapak sekarang seluruh dunia kaum muslimin berdoa agar Israel kalah oleh Palestina, tapi ente dikabul wae geuning Palestina wae nu digakeyak. Kenapa? Karena ulaika lahum nasibu mimma kasabu, sesuai dengan usaha Allah mengabulkan doa teh, bukan hanya doa na piraku teh husu atuh di Masjidil Haram ngadoa ge. Para imam Masjidil Haram kan rata-rata berdoa menangkan Palestina, bela Palestina. Nah, itu ya contoh-contoh doa yang kelihatan gitu ya, kelihatan dikabul atau tidaknya kan kelihatan. Beda dengan Bapak Persib main jeung Madura berdoa supaya menang Persib. Da orang Madura oge kiaina berdoa. So, sama-sama kiai berdoa, ya mah kiai Bandung mah doa supaya Persib menang, kiai Madura doa supaya Madura menang, kan dua-duanya doa. So, dikabul mana? Lamun atas dasar doa dikabul mana? So, semuanya juga soleh, para kiai, para ustad. So, kumaha? Matak jawabanana ulaika lahum nasibu mimma kasabu, ya sesuai dengan usaha. Nah eta mah nu kabul mah sesuai dengan pemainna bagus mana gitu mimma kasabu. Eta cek abdi mah nu kararitu mah anu ai main sepak bola mah tong ikut ngadoa lah. Tong ikut doa menang sing salamet sararea gitu teh. Sing salamet sararea. Gak bisa kecewa lamun kalah ke doa orang tuh dikabul. Nah, itu sepintas ya. Dalam ayat ini tersirat ada bimbingan untuk meraih haji mabrur. Karena berbicara haji mabrur. Pertama kita lihat kalimat faida qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji. Pangkal ayat ini memberikan gambaran bahwa masih ada tugas jamaah pasca pelaksanaan haji. Kan sering kita sebut haji itu ibadah terakhir karena diletakkan sebagai rukun Islam yang kelima. Padahal ternyata masih ada tingkat tindak lanjut dari ibadah haji. Faida qadaitum manasikakum. Tegas meraih haji mabrur bukan hanya di dalam manasik, tapi menindaklanjut hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya katakan, kalau yang memenuhi manasik nama hanya yang bisa pergi ke sana, yang bisa pergi ke Mekah, memenuhi manasik nama. Tetapi nilainya itu bisa diwujudkan oleh siapapun, oleh orang yang tidak pergi juga. Apalagi kan banyak solusi bagi yang tidak bisa pergi. Bagi yang tidak bisa pergi ibadah haji itu banyak solusinya. Ya antara lain umroh di bulan Ramadan. Itu kan bagi yang tidak bisa berhaji, umroh di bulan Ramadan teh. Secara asbabul wurud nama. Asbabul wurud umroh Ramadan ta'dilu hajjah, itu seimbang dengan haji bersamaku. Itu kan ditujukan kepada yang tidak bisa berhaji. Sedangkan yang bisa berhaji mah kesimpulannya kalau berdasar sababul wurud entong umroh Ramadan, luar Ramadan we. Dah buktina Rasul ge teu pernah umroh di bulan Ramadan. Dah melaksanakan ibadah haji.
Jadi masih ada. Belum lagi kan ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, nanti kita bahas hadisnya secara khusus. Bagaimana meraih nilai ibadah haji dan umroh tapi tidak pergi ke Mekah. Kalau sudah tamat hadis ini kita kaji hadis itu. Bagaimana syarat-syaratnya, jadi tidak hanya satu ibadah. Jadi ada perilaku pasca haji yang mesti diwujudkan maknanya, baik dalam ucap, sikap maupun tindakan. Kemudian kalimat padkurullah, jadi kita tidak menafsirkan ayat ini, hanya tatbiknya saja. Fadkurullah, berzikirlah kepada Allah, utamanya dalam zikir kepada Allah, baik zikir qauli, ucap, zikir qalbi di hati nurani satu sanubari, maupun zikir amali, zikir perbuatan. Sehingga ada hadis lain pernah saya singgung walaupun belum kita bahas, insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas hadisnya, sampai dikaitkan dengan 360 sendi zikir itu, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sholat duha, berkaitan dengan nyingkir kenduri dari jalan, zikir, dan kita bahas hadisnya. Jadi zikir itu berlanjut, jadi tidak hanya ketika ibadah haji saja. Kemudian kalimat ketiga, kadikrikum abaakum, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Nah, orang tua itu kan selalu disebut oleh kita, nenek moyang. Atau seperti ingat kepada keluarga. Kemanapun kita kan pergi selalu ingat. Ketika pergi haji ingat kepada keluarga. Sehingga sampai sekarang mah handphone itu sangat berguna. Bahkan tawaf aja selfie dikirim kepada keluarga sedang tawaf. Ingat kepada keluarga. Nah, pasca ibadah haji memang mesti pulang kepada keluarga. Bahkan lebih cepat pulang haji lebih baik. Tapi walaupun terbatas ya. Karena Rasulullah SAW kan hanya mengizinkan berada di Mekah pasca manasik itu hanya 3 hari. Jadi tong lami-lami teuing di Mekah teh. Tapi karena kita menunggu pesawat, jadi ada. Tapi bagus nama pulang haji teh buru-buru balik gitu, buru-buru pulang. Sama pulang umroh juga. Makanya umroh itu saya simpulkan di Mekah itu cukup 5 hari umroh itu. 2 hari prosesi dari mikot sampai tahlul, kemudian 3 hari setelah manasik, jadi cuma 5 hari di Mekah teh. Tong lami teuing cicing di Mekah teh, ceuk Rasul 3 hari di Mekah teh. Jadi kalau 9 hari ya 3 hari di 5 hari di Mekah perjalanan, 2 7, kemudian di Madinah 2 9, selesai. Kalau masih ada waktu ya keliling aja ke Masjidil Aqsa kemana. Dia jangan terlalu lama. Kumaha geuning aya umroh bulan Ramadan sabulan penuh. Nah, kalau ditinjau dari hadis mah teu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam umroh sabulan penuh di bulan Ramadan. Kita tidak bicara bagaimana, tapi kalau kita lihat hadis ya, itu tidak pernah diperintah untuk umroh selama 1 bulan Ramadan. Jadi keliling saja bagi kadikrikum abaakum, karena keluarga juga harus ingat. Jadi jangan sampai hoyo iktikaf di Masjidil Haram. Nah, keluarga tuh ingat jangan sampai begitu. Kadikrikum abaakum. Kemudian au asyadul dzikra, atau tentu saja kepada Allah lebih daripada keluarga. Dzikir pada Allah harus mengalahkan yang lain. Karena itu sepanjang masa. Dzikir pada Allah melekat dalam segala kehidupan, sehingga dalam situasi kondisi apapun tetap sadar
dan merasa diawasi oleh Allah. Makanya kan ada doa menyambut kepulangan jamaah haji. Jadi kalau pada waktu yang lalu kita bahas doa mengantarkan jamaah haji, juga ada doa menyambut jamaah haji pulang. Qabilah hajjaka wa ghafara dan baka wa khalapa manap anfakoka. Itu doa bagi jamaah haji yang pulang. Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti nafkah yang kamu keluarkan. Kemudian faminan nasi di antara manusia, pangkala ayat ini memberikan gambaran bahwa manusia itu bermacam-macam dalam ibadah haji. Dalam ibadah umroh. Dalam ibadah haji akan bertemu dengan berbagai macam manusia, baik bangsa, bahasa maupun negara. Jadi minan nasi di situ saling mengenal satu sama lain. Jadi tersirat di dalam ibadah haji itu harus saling mengenal satu sama lain. Dan itu kan pertemuan seluruh dunia. Karena perwakilan dari seluruh negara ada ketika ibadah haji itu. Cuman belum dimanfaatkan saja oleh kita. Ibadah haji itu. Ketika di Masjidil Haram nama seragam. Negara mana, bahasa apa, seragam. Taat itu kepada imam, seragam, ruku, sujud. Tapi begitu pulang mah macam-macam. Ya, paminan nasi. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan waminan nasi. Di antara manusia itu beraneka ragam. Ya, pulangnya ibadah haji itu. Profesinya, tugasnya masing-masing. Tapi penyeragaman ada. Jadi di dalam Islam itu ada yang mesti seragam, ada yang boleh berbeda. Ada yang bisa bermacam-macam. Maka sebaiknya setiap jamaah itu saling berkenalan ketika ibadah haji itu. Atau ta'aruf satu sama lain. Bertukar informasi, berdiskusi, bahkan mengatur strategi perjuangan Islam. Karena perjuangan Islam harus selalu ada di benak hati umat Islam. Pulang haji juga mesti siap menghadapi aneka ragam manusia. Manusia yang baik, ada yang bisa bergaul dengan manusia lain, ada juga yang tidak bisa bergaul. Tapi semuanya itu bisa saling memberikan informasi. Kemudian mayyaqulu rabbana atina fid dunya. Ada yang berdoa di dalam ibadah haji itu, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Seperti tadi saya sorot sepintas, memang ada dengan ibadah haji itu mengharapkan kebahagiaan dunia. Nah, maka Allah akan mengabulkan untuk dunia, tapi wama lahu fil akhirat min kholaq, di akhirat teka bagian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada juga yang dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dunia akhirat hasanah dan waqina ada benar. Maka ulaika lahum nasibu mimma kasabu. Dan ditandaskan wallahu sari'ul hisab, mana yang dikabulkan oleh Allah itu oleh apa dunia saja, apa akhirat saja, apakah dunia akhirat itu dihisab semua, diaudit, dan Allah tahu betul. Dan itu tidak bisa dilihat dari sudut dari sudut ucap sikap, tetapi hati. Ikhlas itu hanya di hati. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tentu kaitan dengan hati. Prakteknya usaha. Nah, itu nanti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas prahaji, prosesi manasik maupun pasca haji akan dinilai.
Itu kaitan dengan ayat. Sekarang kita lihat tanasub dengan hadis lain. Abu Hurairah, yaitu nama asli Abdurrahman bin Sahar, riwayatnya sudah kita jelaskan, wafat 57 Hijriah, meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama? Maka Rasul menjawab, imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasul. Summa mada kila, summa mada, kemudian ditanya lagi, al jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Kemudian kila ditanya lagi, summa mada, apa itu? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi iman kepada Allah dan Rasul, amal yang paling afdal itu, kemudian jihad dan haji yang mabrur. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis ini, haji mabrur itu langkah berikutnya setelah iman dan jihad. Jadi di ayat ada praktek pasca dan proses dan pasca haji. Nah, kalau hadis ini dikaitkan dengan bahwa haji itu ibadah kelanjutan dari praktek, dari manifestasi iman dan jihad. Sekarang kita lanjut kepada tarjamah mufradat. Jadi kita lihat dulu tarjamah mufradat, satu kata demi kata, baru nanti sarah. Pertama, al-hajju, perkataan hajju ditinjau dari sudut kebahasaan, berasal dari hajj, hajjan, yahujah hajjan, mempunyai arti bermaksud menyengaja atau berusaha atau pergi atau berkunjung atau berziarah. Ditinjau dari sudut hajj. Paman hajjal baita awi tamaro hajjal bait. Nah, ibadah haji ke Baitullah itu ditinjau dari sudut bahasa, mempunyai maksud atau usaha atau pergi atau berkunjung. Kemudian menjadi istilah menunaikan ibadah haji yang tempat, waktu, dan caranya ditentukan. Mikotnya, ibadah haji itu mikot zamani. Kalau umroh mikot makani. Kalau ibadah haji mah mikot zamani. Apa bedanya? Kalau mikot makani ya tempat. Itu umroh, ditentukan tempatnya. Kalau mau umroh, di mana mikotnya, tergantung yang dilewati. Kalau dulu berbeda pendapat di kalangan ulama Indonesia, ada yang sebelum turun dari pesawat, itu utamanya yang paling pertama kali Persatuan Islam. Nah, kemudian ada juga yang boleh dijedah. Sekarang diseragamkan oleh pemerintah Saudi. Jadi semua jamaah harus mikot sebelum turun dari pesawat. Jadi pemerintah Saudi punya kebijaksanaan, kan taat syariat. Jadi bagi jamaah haji yang langsung ke Mekah harus umroh di pesawat sebelum turun di Jeddah. Karena tidak ada mikot di Jeddah sekarang. Kalau ke Madinah baru di Madinah. Jadi perselisihan mikot itu sekarang menjadi satu. Ya. Nah, itu mikot makani. Kalau haji mah mikot zamani, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah harus ihram. Dimanapun berada. Kalau Bapak perginya tanggal 8 Dzulhijjah dari Indonesia, ya mikotnya di Indonesia. Karena mikot zamani. Haji merupakan ziarah ke Baitullah dengan ihram di mikot, tawaf, sa'i, wukuf Arafah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, jumroh, kurban, haju, tahallul, dan termasuk di dalamnya talbiyah.
Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun, itu berdebat di kalangan ulama. Jadi kalau ada pertanyaan mana rukun haji, mana wajib haji, itu diperdebatkan di kalangan ulama. Dari dulu sampai sekarang masih perdebatan. Apakah mabit di Mina tanggal 8 teh wajib atau sunat? Masih aja perdebat. Karena memang Rasul tidak menyebut itu rukun, itu wajib, itu sunat, itu penafsiran, pemahaman, kesimpulan dari situ. Tapi kan kalau di Indonesia mah sudah dipola gitu pikiran teh ku fikih. Sehingga kalau membahas teh pasti pertanyaan teh wajib atau sunat, Pak? Pasti tanya. Teh rukun atau wajib atau sunat, jadi segala macam oleh ahkamul khamsah, oleh 5 hukum selalu ditanya. Padahal itu kan pencetus al ahkamul khamsah itu pertama kali kan Imam Asy-Syafi'i yang hidup abad kedua ketiga, lahir 150, wafat 204. Jadi dalam usia 54 tahun Imam Asy-Syafi'i usianya cuma 54 tahun. Tapi itu sudah dipola bangsa Indonesia, itu pasti ditanya. Makanya ketika saya membahas hadis tidak berbicara tentang mana rukun, mana wajib, karena itu dipersilahkan saja, itu perdebatan juga nggak apa-apa karena memang asalnya berbeda. Kemudian terdapat pula di dalam ibadah haji itu ada tawaf, ada sa'i, sehingga kiron dengan ifrad ada yang membedakan, atau dengan tamatu ya. Ada yang tamatu itu hanya tawaf hanya sa'inya, hanya baik tamatu, kiron maupun ifrad hanya satu sa'inya. Tapi ada juga yang berpendapat dua karena sa'i itu baik haji maupun umroh disebut. Ada sa'i haji, ada sa'i umroh. Dan perkataan haji di dalam Al-Quran pakai al itu 3 kali. Surat Al-Baqarah 196, 197 dan surat At-Taubah ayat 3. Sedangkan tanpa alif dan lam, hajj saja itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah 158 dan Ali Imran 97. Ada juga kalimat yang menggunakan bil hajj, itu di dalam surat Al-Anbiya. Al-Hajj ayat 27. Kemudian mabrur sekarang. Perkataan mabrur, al-mabrur. Ada bir, ada bar. Bir, ya baru, ya burru, birron. Itu berarti taat, patuh, berbuat baik, hormat. Jadi mabrur teh isim maf'ul, dikerjakan. Jadi kalau mabrur artinya itu dijadikan baik, dijadikan terhormat, atau dijadikan orang taat. Ditinjau dari sudut bahasa mah hajnya itu, yang mabrur itu hajinya. Makanya ibu-ibu kan di kita mah sering mudah-mudahan bapak haji mabrur, ibu hajah mabruroh, kan suka bedakan begitu. Padahal yang mabrur teh haji bukan orang gitu. Nah, kalau ditinjau dari sudut bahasa mah hajul mabrur, haji mabrur. Walaupun wanita suka disebut hajah oleh orang Arab kan, hajah. Tapi bukan berarti lamun awewe mabruroh, mun lalaki mabrur, karena yang mabrur teh ibadah hajinya. Dengan ibadah haji menjadi baik ditinjau dari sudut bahasa. Bukan yang mabrur itu bukan orang, tapi hajinya itu sendiri.
yang berdampak baik. Itu tinjau dari sudut bahasa. Kemudian yang ketiga, laisa lahu. Laisa berarti tidak ada. Ini menegaskan pentingnya, sedangkan lahu baginya. Bagi yang disebut sebelum, yaitu bagi yang meraih haji mabrur. Orangnya meraih haji mabrur. Yang mabrurnya apa? Ya hajinya itu sendiri. Kemudian perkataan laisa di dalam Al-Quran itu sampai 45 kali. Laisa. Sedangkan laisa yang pakai lahu, laisa lahu dalam Quran itu tercantum 4 kali. Yaitu An-Nisa, An-Nahl, kemudian surat 40 dan surat 70. Yang kalimat yang keempat jaza, balasan, pahala maupun siksa. Namun tentu saja di sini jaza itu mencakup pahala maupun siksa. Tapi otomatis di dalam hadis ini mah jaza itu pahala. Dalam Al-Quran perkataan jaza itu sampai 28 kali. Dengan demikian dikaitkan dengan kalimat sebelumnya tegas bahwa balasan ibadah haji mabrur itu pahalanya adalah al-jannah, surga. Kenapa kok? Kan yang lain juga pahalanya teh surga, tapi ini ditegaskan. Ini yang harus kita telah maknanya. Karena disebut laisanya itu illa, tidak ada kecuali surga. Tapi itu saya yakin memberikan dorongan kudu nama ibadah haji hayang mabrur mah tidak ada harapan apapun kecuali surga. Jadi kan memahami hadis itu ada juga dari sudut mafhum dan mantuk. Jadi di sini mengandung insya'iyah. Jadi khobariyah berita tapi mengandung insya'iyah, tuntutan. Kudu nama ibadah haji teh ngan ukur ngarepkeun pahala surga. Kudu nama gitu. Walaupun macam-macam tadi, ada yang dunia, yang akhirat, ada yang neraka, jauh dari neraka, tapi kudu nama surga we lah mun diharapkeun ana teh. Jadi perkataan illa kecuali itu merupakan keutamaan kekhususan al-jannah, surga. Jadi tidak ada harapan selain surga. Dan perkataan al-jannah, surga di dalam Al-Quran itu disebut 54 kali. Pakai al-jannah. Sedangkan jannah, surga dalam bentuk jamak itu 60 kali. Dan disertai dengan penjelasan tajri min tahtihal anhar, mengalir bawah surga itu. Apa yang mengalir? Anhar, sungai. Jadi kan ku urang mah diterjemahkeun nu ngalir teh air. Tapi kalau ditinjau dari sudut bahasa mah nu ngalir teh sungai, teh sanes airna. Jadi surga mah nikmatna teh nu datang. Ngalir kan tajri min tahtihal anhar, jadi ngalir kepada manusia kenikmatan surga. Jadi kalau di dunia mah kan meraih hayang nikmatnya init gitu. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat kan harus pergi. Kalau selama di dunia mah, kalau di surga mah bukan kita yang berangkat, jadi kenikmatan udah datang gitu. Kenikmatan jadi otomatis hayang kenikmatan teh datang sorangan. Kemarin tuh waktu ke rumah ada seorang ibu yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, terus aya nu bogoheun ka si ibu itu. Nanya kepada saya, Pak Ustadz, cenah gimana ya? Saya aya hoyongeun ka abdi teh. Ari ku abdi teh teu ditarima da
kumaha cenah jeung suami nu baheula ai di surgana kumaha cenah panggih moal lamun kawin deui. Ini jawab ke ibu teh, Bu, ai di surga aya undang-undang perkawinan, saya bilang. Ada akte nikah teu? Mikir, nya teu aya. Heeh, atuh di surga mah. Undang-undang perkawinan rek jeung saha we di surga mah. Rek suamina ganti-ganti oge. Di surga mah teu aya, kan teu aya hukum perkawinanna ge. Perjinahanna ge teu aya. Sok we sakahayang. Jadi ari nikah mah bukan masalah surga papanggih jeung saha. Ayeuna papanggih jeung saha. Jadi memang surga mah kan ya kenikmatan yang datang pada kita, bukan kita yang datang. Makanya surga itu digambarkan sepintas ya oleh Muhammad Rashid Ridho, Syekh Muhammad Abduh, itu sama dengan bayi di dalam kandungan ibu. Kandungan ibu kan kenikmatannya otomatis. Ibu si bayi di dalam kandungan ibu kan kenikmatan konsumsi segala macam itu langsung datang kepada dia. Jadi bukan dia yang usaha. Makanya surga itu akan dialami. Jannat tajri min tahtihal anhar. Kemudian qalu ya nabiyallah. Qalu, perkataan qalu bertanya itu kan jamak ya. Jadi pertanyaan sahabat yang bertanya itu banyak kepada Rasul teh. Yang seperti tadi saya katakan, kalau sampai laisa jajaun ilal jannah itu diriwayatkan oleh 6 ahli hadis. Tapi yang kelanjutannya ini qaulu hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Qaulu bertanya. Ini menunjukkan bahwa pelaku yang bertanya adalah orang banyak. Oleh karena itu sahabat yang ingin tahu tentang apa yang disabdakan Rasul itu juga cukup banyak. Dan panggilannya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kadang-kadang ya Rasulullah, wahai Rasul. Ini tata tertib, kesopanan. Kepada Rasul itu jangan menyebut nama. Kan secara asbabun nuzul surat surat An-Nur yang melarang memanggil nama seperti kepada nama masing-masing, itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya kata Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, itu asbabun nuzulnya karena pada saat itu ada yang manggil kepada Rasul ya Muhammad atau ya Abul Qasim, itu ditegur oleh ayat itu. Jangan memanggil Rasul. Makanya ada tata tertib. Jadi kita juga kalau kepada Rasul itu harus ada kesopanan lah namanya. Makanya ada sallallahu alaihi wasallam nyebut. Jadi kepada hadis juga ada kesopanannya. Makanya bagus nama kalau ngutip hadis teh redaksi nanti dikutip gitu bahasa Arabnya. Karena hadis mah bahasa Arab kutip. Dan itu rata-rata sekarang kan mengutip hadis tidak disebut bahasa Arabnya. Pertama kalau tidak disebut bahasa Arab nanti kesulitan ngeceknya sahih atau tidak hadis nanti. Kan di dalam ngecek sahih atau hadis kan redaksinya bahasa Arab. Jadi ada itu kesopanan. Jadi baik kepada Al-Quran maupun hadis kalau kita ngutip ya bahasanya itu disebut. Walaupun tidak baca ya ditulis gitu. Karena ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dan kapan Rasul itu disebut Rasul? Disebut Nabi. Ada yang berpendapat sejak 40 tahun, usia 40 tahun. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasul itu diangkat Nabi terlebih dahulu. Ada bulan bulan Dzul. Pada bulan Rabiul Awal. Ya. Dan diangkatnya di Rasul 17 Ramadan.
Jadi diangkat menjadi Rasul ya 17 Ramadan pada tahun ke-40 kelahiran. Yang jelas panggilan kepada Rasul itu sahabat, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Mal hajjul mabrur, apa itu? Ini istifham atau kalimat tanya, maknya. Kata tanya yang sifat, bentuk, pengertian. Jadi kalau pertanyaan mal hajjul mabrur kan tadi sudah jelaskan haji mabrur teh pahalanya surga. Nah, seperti apa yang ditanyakan kepada Rasul? Maka Rasul juga menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Maka jawabannya it'amut ta'am, it'am. Rasul itu bersabda it'am. It'am itu kan berasal dari at'ama yut'imu it'am, memberi makan. Dan itu konsumsi. Perkataan ini aktif, memberi makan kepada orang lain. Tentu saja maknanya bukan langsung menyuapi, bisa saja bermakna menyediakan dana untuk makan. Jadi kalau hari Ahad pengajian ada yang memberi makan, itu teh it'amu ta'am. Itu teh keunggulan. Itu manusia terbaik, itu tanda haji mabrur. Memberi makan. Jadi kalau ada yang mau pergi haji, pergi umroh, ngumpulkan umat, suruh makan, itu salah satu it'amu ta'am. Atau yaman teu dikumpulkeun ngabagi makanan we, tulisannya dirinya abdi bade berangkat umroh. Tanggal sekian doakeun ya makanan dibagikeun mangga. Bade di atau lah di program anu bade umroh ngabagi makanan tiap pengajian boleh. It'amu ta'am. Jadi saya tidak berbicara walimatus safar segala macam, tidak berbicara. Kan itu mah diperdebatkan di YouTube cenah majar teh ria cenah. Mun rek umroh. Rek umroh ngabagi makanan teh cenah ria. Ari saya mah tidak urusan itu, cuman berdasar hadis ini mah memang kudu mere makan. Ibadah haji teh, ibadah haji dan umroh teh kudu mere dahar gitu. Hah? Dah pasca haji ya pasca umroh dah, karena di dia oge teu disebut pasanya atau sebelumnya atau sesudahnya. Tidak sebut, pokoknya it'am we, memberi makan, bade sebelum, bade sesudah. Bade ketika di sana. Dan ifsa'us salam. To'am itu ya makanan ya. Beda dengan apa yang lain, to'am yang dimakan gitu. Makanya kan di dalam surat Al-An'am ayat 145, to'imin yat'amuhu, haramnya babi, bangkai, darah itu ala to'imin, kepada yang makan. Jadi itu dihususkan dalam surat Al-An'am teh. Jadi haramnya daging babi, bangkai, dan darah serta yang disembelih bukan karena Allah, haramnya dimakan. Jadi tegas itu. Kumaha lamun ginjal babi ditransplantasi ya. Jadi ginjal manusia. Eta mah teu ditoam. Teu ditoam. Tidak yat'amuhu. Jadi kumaha lamun lemak babi dipakai kosmetik, pan teu ditoam. Lemak babi pakai kosmetik apa? Pakai kosmetik atau pakai suntikan gitu ya. Unsur babinya jadi suntikan, kan teu ditoam. Berdasar surat Al-An'am ala to'imin yat'amuhu. Jadi kalau lamun dibalur mah henteu kaasup gitu. Henteu kaasup. Tapi kan eta mah babi teh kan najis mugolado. Atuh najis.
Eta cek saha? Bukan cek hadis. Najis mugaladoh teh. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab kitab Sapinah. Dalam kitab Sapinah itu dikutip oleh Al-Hadrami, ya, itu pendapat Asy-Syafi'i. Jadi najis mugaladoh itu ada dua, yaitu anjing dan babi. Tapi dalil nama anjing teh. Najis mugaladoh teh dalil nama anjing. Ngan kenapa babi? Karena disebut rizun, dan rizun itu ala to'imin. Rizun teh seperti alkohol itu kan diminum. Jadi najis teh diminum di alkohol. Kumaha mau dibalur henteu kaasup karena to'imin. Bukan yat amuhu. Jadi lamun minyak wangi ngandung alkohol teu kaasup eta. Teu kaasup najis. Ala to'imin karena makanya kan hari timbul pertanyaan bagaimana atuh cenah, kan sekarang ada istilah minyak wangi nu halal, anu haram. Memangnya diminum dan tuh diminum. Jadi minyak wangi itu kalau hilang alkohol kan hilang juga baunya kan. Itu yat amuhu dalam surat Al-An'am 145. It'am. Kemudian ifsha wa ifsha ussalam. Ini baru tinjauan bahasa. Jadi penafsiran lebih lanjut di dalam tahlil syarah nanti. Ini baru tarjamah. Wa ifsha ussalam, wa itu merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya. Jadi tidak terpisahkan. Sedangkan perkataan ifsa, fasha, yapsu, pusu atau absan, absa, yusfi, yupsi, ifsa itu berarti menyiarkan, menyebarkan dan mempublikasikan. Haji mabrur itu meremakan terus mempublikasikan. Ifsa. Salam, sedangkan salam itu ada 9 artinya. Salam itu kadang-kadang dari salam, salaman, asilmi, al-islam. Kemudian salam tercantum 19 kali, salaman 6 kali, asilmi 6 kali, Islam 4 kali, kemudian fasallimu 1 kali, dan bisalamin 3 kali, kemudian taslim itu 2 kali, aslama 7 kali, muslimin disebut 1 kali. Perkataan ini secara ringkas dalam Al-Quran ada 2 pokok asal wajah, yaitu al-Islam, ada as-salam, dan ad-damagoni itu menafsirkannya sampai 9. Nanti di dalam syarah akan kita bahas. Dan tahlil syarah ini kok udah 6:10 menit, jadi saya kira tahlil syarah mah sambung aja. Bulan depan insya Allah nanti bahasannya. Jadi yang kita bahas hanya sampai terjemah. Tapi makalahnya tetap nanti dari tahlil syarah, tetapi bahasannya mungkin dari awal ya. Nanti lanjutan makalahnya. Jadi kita hanya sampai halaman 8. Bersambung Al-Hajjul Mabrur bulan depan. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan boleh sambil menikmati konsumsi.